Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Afkar dari kelas 10 Farmasi. Di sini saya akan membawakan konten tentang simplisia dari buku Farmakokalkulasi Dasar kelas 10. Subbab yang diberikan yaitu pengertian simplisia, jenis-jenis simplisia, proses pembuatan simplisia, dan bagian tanaman dan contoh tanamannya. Pengertian simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain, simplisia berupa bahan yang telah dikeringkan. Proses pembuatan simplisia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Yang kedua, sortasi basah, yaitu memisahkan kotoran-kotoran yang masih terdapat pada tanaman. Yang ketiga, pencucian. Pada proses ini harus menggunakan air bersih agar kotoran lain yang masih melekat dapat hilang. Yang keempat, perajangan. Tahap ini hanya pada simplisia tertentu agar mempercepat proses pengeringan. Yang kelima, pengeringan. Tahap ini dapat dilakukan di bawah sinar matahari langsung atau menggunakan alat pengering, misalnya oven. Yang keenam, sortasi kering. Simplisia yang sudah kering perlu disortasi kembali agar kotoran atau bahan organik asing yang ada saat pengeringan dapat dipisahkan. Yang ketujuh, pengemasan dan penyimpanan. Yang kedelapan, pemeriksaan mutu. Jenis-jenis. Simplisia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, simplisia nabati. Adalah simplisia berupa tanaman utuh bagian tanaman atau eksuda tanaman. Yang kedua, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan hewan. Yang ketiga, simplisia mineral atau pelikan. Simplisia berupa mineral atau pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Yang pertama, ada rizoma. Simplisia rizoma yang berasal dari akar tinggal sebenarnya merupakan batang yang seluruhnya berada dalam tanah dan tumbuh menjalar di dalam atau permukaan tanah. Beberapa contoh simplisia rizoma antara lain. Yang pertama, Curcumae rizoma. Simplisia Curcumae rizoma, nama lainnya adalah temulawak. Simplisia temulawak memiliki zat berkhasiat minyak atsiri yang mengandung felandren dan tumerol. Simplisia ini digunakan untuk membantu fungsi empedu dan untuk peredak keadaan kejang pada tubuh. Yang kedua, Curcumae domesticae rhizoma atau kunyit. Simplisia kunyit memiliki zat berkhasiat minyak atsiri, kurkumin, pati, dan damat. Simplisia ini digunakan untuk menghentikan buang air besar, membantu fungsi empedu, mengeluarkan angin dari dalam tubuh, dan obat kudis. Yang ketiga, Imperatae rhizoma atau rimpang alang-alang. Simplisia rimpang alang-alang memiliki zat berkhasiat asam kersik, damar, dan logam alkali. Simplisia ini digunakan untuk obat menurunkan suhu tubuh dan obat untuk melancarkan keluarnya air seni. Selanjutnya, Kaempferiae rhizoma atau kencur memiliki zat berkhasiat alkaloid, mineral, pati, serta minyak atsiri berupa senyawa sineol dan kaempferin. Simplisia ini digunakan untuk obat mengurangi batuk berdahak, memperbanyak keluarnya keringat, menghasilkan rangsangan, mengeluarkan angin dari dalam tubuh, serta obat kuat. Yang kelima, Languatis rhizoma atau lengkuas. Simplisia lengkuas memiliki zat berkhasiat minyak atsiri yang mengandung metilsinamat, sineol, kamfer, dan galangol.
Simplicia ini digunakan untuk membasmi jamur dan mengeluarkan angin dari dalam tubuh. Yang terakhir, Zingiberis rhizoma atau jahe. Simplicia jahe memiliki zat berkhasiat minyak atsiri yang mengandung zingeron, zingiberol, zingiberin, borneol, camphor, cineol, dan felandren. Simplicia ini digunakan untuk mengeluarkan angin dari dalam tubuh, memperbanyak keluarnya keringat, dan menghasilkan rangsangan. Radix. Simplicia radix berasal dari akar. Akar adalah bagian tanaman yang tumbuh di bawah tanah dengan arah pertumbuhan ke bawah. Beberapa contoh Simplicia yang berupa radix antara lain. Yang pertama, Euricomae radix atau akar pasak bumi. Simplicia akar pasak bumi memiliki zat berkhasiat euricomalacton, amaraloid, dan euricomanol. Simplicia ini digunakan untuk melancarkan keluarnya air seni, menurunkan suhu tubuh, dan penguat syahwat. Yang kedua, Glycyrrhizae radix atau akar manis. Simplicia akar manis memiliki zat berkhasiat glycyrrhizin dengan kadar 5-10%, yaitu berupa garam K dan Ca dari asam glycyrrhizat yang 50 kali lebih manis dari tebu, pati, gula, dan asparagin. Simplicia ini digunakan untuk mengurangi batuk berdahak. Yang ketiga, Rauvolfiae serpentinae radix atau akar pule pandak. Simplicia akar pule pandak memiliki zat berkhasiat alkaloid jenis reserpin, ajmalin, dan serpentin. Simplicia ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, Ray radix. Simplicia Ray radix itu kelembak. Simplicia kelembak memiliki zat berkhasiat berupa glikosida, antraquinon, yang dalam penguraian akan menghasilkan emodin, rein, aloe-emodin, dan asam krisonfanat. Simplicia ini digunakan untuk melancarkan BAB atau mencret. Selanjutnya ada Valerianae radix atau akar valerian. Simplicia akar valerian memiliki zat berkhasiat yang terdiri dari minyak atsiri yang mengandung ester borneo, alkaloid katinin, valerianin, serta zat penyamak. Simplicia ini digunakan untuk obat penenang. Yang terakhir, Vetiveriae radix atau akar wangi. Simplicia akar wangi memiliki zat berkhasiat minyak atsiri yang berupa vetiveron, vetiverol, vetivenil, vetivenat, dan vetiven, harsa, dan zat pahit. Digunakan untuk memperbanyak keluarnya keringat. Cortex. Simplicia cortex berasal dari bagian kulit batang, dahan, atau buah. Kulit batang atau dahan disebut cortex, sedangkan kulit buah disebut fructus cortex. Beberapa contoh simplicia yang berupa kulit atau cortex antara lain. Yang pertama, Austoniae cortex atau kulit pule. Memiliki zat berkhasiat berupa alkaloid jenis ditamin, ekitamin, ekitenin, dan alstonin. Digunakan untuk menurunkan suhu tubuh, mengobati penyakit malaria, mengobati kencing manis, dan membasmi cacing di tubuh manusia. Yang kedua, Alicciae cortex atau pulasari. Mengandung zat berkhasiat alkaloid, kumarin, tanin,
minyak atsiri, dan asam organik. Simplicia ini digunakan untuk menurunkan suhu badan, aromatik, dan mengeluarkan angin dari dalam tubuh. Selanjutnya, ada cinchonai cortex atau kulit kina. Kulit kina mengandung zat berkhasiat yang terdiri dari alkaloid dalam kurung kinin, kinidin, sinkonin, sinkonidin, tutup kurung, asam kinat, asam kinatanat, dan zat merah kina. Simplicia ini digunakan untuk menurunkan suhu tubuh dan menambah nafsu makan dengan pahit-pahitan. Selanjutnya, ada cinnamomi cortex atau kulit kayu manis. Simplicia kulit kayu manis mengandung zat berkhasiat minyak atsiri dalam kurung eugenol dan sinamil aldehida. Tutup kurung zat penyamak pati dan lendir. Simplicia ini digunakan untuk mengeluarkan angin dari dalam tubuh, menghentikan mencret atau BAB, dan menghangatkan lambung. Selanjutnya ada granati fructus cortex atau kulit buah delima. Simplicia kulit buah delima mengandung tanin hingga 20% serta alkaloid yang terdiri dari peletrin, metilperetrin, pseudopeletrin, metil isopeletrin, dan isopeletrin. Simplicia ini digunakan untuk menciutkan selaput lendir atau pori, membasmi cacing dari tubuh manusia. Yang terakhir, Parameriae cortex atau kulit kayu rapat. Simplicia kulit kayu rapat mengandung zat berkhasiat tanin. Simplicia ini digunakan untuk menciutkan selaput lendir atau pori.